Shalom sobat kasih yang diberkati Tuhan. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini. Renungan saat ini akan melanjutkan serial pembahasan kita belajar dari iman Abraham tentang kerendahan hatinya di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Kita akan membaca dua bagian Alkitab. Yang pertama terdapat dalam kitab Kejadian 18 ayat 27 yang berbunyi demikian. Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu." Ayat di atas adalah sepenggal dari percakapan Abraham dengan Tuhan mengenai kemarahan Tuhan terhadap Sodom dan Gomora. Abraham memberanikan diri untuk memohon ampun bagi kota itu kepada Allah. Cara berdoa Abraham di sini penuh dengan kerendahan hati atau dengan hati yang penuh hormat kepada Allah. Abraham mengetahui bahwa ia dikasihi oleh Allah, tapi ia juga sadar bahwa dirinya tidak lebih dari sebuah debu tanah. Oleh karena itu, cara ia berdoa adalah penuh dengan penghargaan kepada Allah. Berbeda dengan kita, hanya karena sudah Kristen atau sudah melakukan kegiatan-kegiatan rohani, maka cara kita berdoa pun tidak lagi dengan hormat dan takut kepada Yang Maha Kuasa. Kita akan membuka bagian Alkitab kita yang kedua yang terdapat dalam Kejadian 23 ayat 4-6 yang mengatakan, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarkanlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak ada seorang pun dari kami yang akan menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Diceritakan bahwa ketika Sarah, istri dari Abraham, meninggal, Abraham meminta dengan sopan, bahkan sampai sujud kepada Bani Het untuk meminta sebidang tanah yang akan menjadi kuburan bagi Sarah. Sementara saat itu Bani Het menganggap bahwa Abraham adalah seorang raja yang mereka segani. Yang artinya, raja tidak perlu meminta atau bahkan sampai sujud memohon kepada rakyatnya sendiri hanya karena sebuah tanah. Karena dia berkuasa sebagai raja di wilayah itu. Sobat kasih yang diberkati Tuhan, Tuhan sangat suka dengan orang-orang yang rendah hati. Alasannya, yang pertama, sikap kerendahan hati mengarahkan kita untuk menyadari bahwa kita tidaklah berarti apa-apa tanpa Tuhan. Keberadaan diri kita yang masih dapat menikmati hidup sampai dengan saat ini, apa yang kita miliki, yang kita banggakan, ada dalam hidup kita semuanya bersumber dari Tuhan. Alasan yang kedua, dalam menjalankan setiap karya atau pekerjaan, pribadi yang memiliki sikap kerendahan hati bahwa ia tidak dapat hidup dan berkarya sendiri tanpa kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain dalam hidup dan karya adalah bagian yang penting yang turut berperan
dalam berbagai pencapaian-pencapaian dan kemajuan-kemajuan dalam diri kita. Semoga renungan ini bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami mendengarkan renungan ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami dapat memahami firman-Mu ini. Dan tolong kami juga, untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.